Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami akan langsung menghadirkan informasi untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Di mana ada akibat terlilit hutang seorang ibu tega menjual bayinya di media sosial. Bayi laki-laki yang baru berusia 14 hari tersebut dijual sang ibu seharga 30 juta rupiah. Akibat terlilit utang, seorang ibu tega menjual bayinya yang baru berusia 14 hari di media sosial. Pelaku beralasan ia terpaksa menjual bayinya karena terlilit utang arisan online sebesar 30 juta rupiah. Polisi menangkap ibu sang bayi warga Bekasi, Jawa Barat dan juga pihak pembeli warga Demak, Jawa Tengah di sebuah hotel yang berada di daerah Tugu, Kota Semarang. Menurut keterangan tersangka 1, perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka 1 terlilit hutang, kemudian bingung cara mengembalikan hutang tersebut. Selanjutnya tersangka 1 memposting di Facebook dengan menawarkan bayi, yaitu anaknya, untuk diadopsi. Setelah bertemu, tersangka 1 menyerahkan bayi laki-laki anak kandungnya kepada tersangka 2, dan tersangka 1 menerima uang sejumlah 30 juta. Kasus ini terbongkar setelah suami pelaku menanyakan di mana anak mereka, sehingga ia kemudian mencoba mencari sang pembeli. Karena pembeli anaknya tidak diketahui keberadaannya, sang suami pun melapor ke polisi. Sementara pihak pembeli berinisial AP mengaku ia membeli bayi tersebut hanya karena merasa iba dan belum memiliki anak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana hasil penyelidikan dari aparat kepolisian berkaitan dengan kasus jual beli bayi ini? Pemirsa, kami sudah tersambung bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, ada AKBP Doni Lumbantaruan. Selamat siang, Pak Doni. Selamat siang, Mbak. Pak Doni, apakah sudah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian mengenai motif yang dilakukan oleh sang ibu ini yang tega menjual anaknya sendiri? Baik, Mbak. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kami, motif dari si ibu untuk menjual anaknya sendiri karena memang adanya lilitan utang, di mana mereka dari mulai masih hamil itu sudah ditagih-tagih utang oleh orang-orang terkait. Kemudian dari situ karena suami yang pada saat itu juga hubungan dengan suami kurang harmonis, masih ada bertengkar dan tidak, akhirnya si istri memutuskan secara sepihak untuk memposting kehamilannya untuk menawarkan adopsi. Jadi ini mempostingnya pada saat masih hamil, kemudian menawarkan untuk dilakukan adopsi, dan kebetulan ada yang menyambut, merespon ke postingan tersebut sampai akhirnya terjadi transaksi. Demikian, Mbak. Ya, Pak Doni, ini informasi yang kami dapatkan, sang ibu yang merupakan tersangka juga merupakan seseorang yang tertipu oleh upline dari arisan online yang dia kelola, begitu? Sehingga artinya memiliki hutang dari orang yang upline-nya kabur, begitu? Jadi sebenarnya bukan terkait arisan online, memang kebetulan dia memang mengelola atau dia dipercaya untuk melakukan peminjaman kepada orang-orang, gitu, Mbak. Nah, dari hasil pinjaman ini ternyata beberapa orang yang dia pinjami ternyata tidak membayar. Nah, kemudian ketika dia ditagih dan di lain itu juga dia punya hutang-hutang yang lain, akhirnya dia memutuskan seperti itu, Mbak. Oke, Pak Doni, kami ingin mengklarifikasi, kabarnya ini suami dari sang ibu yang tega menjual bayinya sendiri ini tidak mengetahui bahwa ibu ini menjual bayinya sendiri. Betul, Mbak. Jadi pada saat itu kejadian postingan itu di tanggal 30 Juni, sementara kemudian si ibu ini melahirkan di tanggal 1 Juli. Nah, ketika hasil postingan ini ternyata mendapat respon, sehingga di tanggal 5 sampai 10 Juli ini ada negosiasi antara si ibu dengan si pembeli. Nah, kemudian setelah ada fix negosiasi ini, kemudian si istri izin kepada suaminya untuk bekerja di daerah Semarang. Oleh karena pada saat itu suaminya mengizinkan dengan membawa anak dengan alasan menurut si istrinya bahwa di tempat pekerjaan yang baru majikannya
memperbolehkan untuk membawa anak bayi. Makanya anak bayi tersebut kemudian dibawa oleh istrinya ke Semarang. Kemudian terjadilah transaksi di tanggal 11 Juli di Hotel Tugu di daerah Semarang. Lalu kemudian setelah transaksi, suaminya terus-terusan menanyakan, minta difotokan anaknya, tapi tidak mendapat respon dari istrinya. Sampai pada tanggal 14 kemudian, si istri menyampaikan peristiwa ini, kemudian suaminya akhirnya membuat laporan. Demikian, Mbak. Oke Pak, sejauh ini sangka ada 2 orang, artinya penjual dan juga pembeli bayi, itu betul ya Pak ya? Betul, Mbak, betul. Akan ada perkembangan kasus lebih lanjut dan bagaimana kondisi bayi saat ini? Apakah ikut dengan sang ibu yang juga merupakan tersangka? Jadi untuk saat ini kepada kedua orang tersangka tidak kami lakukan penahanan, mengingat sang ibu baru melahirkan, kemudian si bayi juga masih membutuhkan ASI dari ibunya. Oleh karena pada saat ini bayi dan ibu dikembalikan kepada pihak suaminya. Kemudian untuk masing-masing kita akan lakukan wajib lapor, Mbak. Oke. Pasal yang kemudian disangkakan kepada kedua pelaku ini apa, Pak Doni? Pasal yang kita sangkakan pada kedua pelaku adalah pasal 76F junto pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling tinggal 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Baik. Pak Doni, terima kasih sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi ini. Semoga kasusnya tidak terjadi lagi ya hal seperti ini. Terima kasih Pak Doni sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih.